Sebuah hadis yang sahih menyebutkan bahwasanya nanti akan terjadi kiamat kepada orang-orang yang buruk. Dan kalau ikhwan dan akhwat sekalian rahimani rahimakumullah masih mengingat pertemuan kita yang lalu, ada hadis yang menyebutkan Allah akan tiupkan angin dari arah negeri Syam dan akan merenggut nyawa setiap orang yang beriman, sehingga tidak tertinggal lagi kecuali orang-orang yang buruk, yang iblis menjelma menjadi manusia lalu mengajak mereka menyembah berhala. Padahal pada saat itu mereka sangat kaya raya, makmur, dan akhirnya mereka kembali menyembah berhala setelah mereka masuk Islam secara totalitas di zaman turunnya Nabi Isa alaihissalam. Artinya Muslim semuanya, nggak ada lagi orang kafir pada saat itu. Tapi mereka karena jauh dari masa kenabian, Nabi Isa alaihissalam sudah meninggal dunia. Kemudian mereka kembali dengan kekayaan dan kemakmuran. Akhirnya syaitan kembali membawa mereka menyembah berhala, dan mereka mengikuti itu. Pada orang-orang inilah kata Nabi SAW terjadi kiamat. Dan prosesi yang paling pertama adalah pada saat itu akan ditiupkan sangkakala. Sangkakala yang kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, kalau Israfil sudah meletakkan mulutnya di corong sangkakala, itu Nabi SAW masih hidup. Jadi awalnya sangkakala jauh, tetapi di sini disebutkan dalam hadis kalau di zaman Nabi SAW Israfil sudah meletakkan tiupan sangkakala di mulutnya, seperti orang yang siap untuk meniup. Dan kalau itu sudah ditiup, maka akan terjadi dua tiupan. Tiupan yang pertama adalah matinya semua makhluk dan terjadinya kiamat. Bagaimana gunung-gunung tercabut dari muka bumi ini, semua beban-beban bumi akan keluar, gunung-gunung pada meledak, semua lautan berubah jadi api. Jadi terjadi kiamat yang sangat luar biasa. Sampai nanti gunung-gunung dicabut semua berterbangan di langit, maka bumi itu menjadi ringan sekali karena nggak ada bebannya. Lalu dibenturkan dengan satu benturan yang keras, sehingga membuat bumi dan gunung itu bertabrakan dan menjadi sebuah lapangan luas yang nanti dikenal dengan mahsyar. Kata Nabi SAW, orang yang paling pertama mendengar trompet sangkakala seorang pengembala kambing yang ada di padang pasir. Dan ini sebagian riwayat menyebutkan di sekitar Madinah. Lalu kemudian dia mengangkat kupingnya untuk mendengar, maka matilah dia, kemudian mati semua yang lainnya. Serentak, hari penghancuran. Jadi makhluk mati dulu semua, baru terjadi prosesi tabrakan gunung segala macam, terjadi kebakaran. Jadi makhluk tidak akan lihat itu, karena mereka dimatikan dulu oleh Allah SWT, baru terjadi. Tapi Allah menceritakan masalah itu. Kemudian terjadilah sangkakala yang kedua, yaitu hari kebangkitan, di mana Allah yang maha tinggi dan maha mulia menurunkan hujan yang akan membasahi muka bumi, dan semua orang yang mati akan dibangkitkan dari tulang ekornya. Ini yang ada hadis sahih, turun membasahi tulang ekor mereka, lalu mereka tumbuh seperti tumbuhnya tanam-tanaman. Kemudian setelah itu mereka digiring ke mahsyar itu sendiri di lapangan yang luas. Lalu mulailah terjadi prosesi yang agung, yaitu dikumpulkan semua manusia, dan manusia akan dikumpulkan dalam kondisi telanjang kaki dan telanjang badan. Maka Aisyah bertanya kepada Allah, ya Rasulullah, kalau begitu laki-laki dan perempuan saling melihat. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, pada hari itu bukan seperti yang kau bayangkan. Sekarang teman-teman sekalian, kalau di kota Jakarta, misal satu kota, masuk pasukan musuh, mereka brutal sekali. Mereka datang akan membunuh segala. Kemudian kita lagi dikejar nih, akan dibunuh oleh musuh-musuh ini. Kemudian ada orang lari telanjang. Kira-kira antum masih sempat mau lihat auratnya? Atau terjadi kebakaran besar, kita berada dalam sebuah rumah, api sudah akan membakar kita. Kemudian ada orang tinggal di rumah situ, terbuka pakaiannya, juga lagi lari. Sempat lihat-lihat, kesempatan nih lihat, syahwatnya bangkit. Kata Nabi SAW, waktu itu bukan seperti yang kau bayangkan, hai Aisyah. Setiap orang berharap selamat saja, nggak lagi harapan untuk melihat auratnya orang lain. Habis syahwatnya. Syahwat itu biasanya bangkit kalau orang lagi lalai. Kalau orang tersibukkan pun, mungkin teman-teman yang sudah berumah tangga tahu masalah itu. Kalau kita punya kesibukan yang sangat padat, mungkin seorang teman-teman laki-laki lagi harus selesaikan kerjaan kantor misalnya, atau dia seorang dosen, dia harus selesaikan kertas tulisannya. Bagaimanapun datang istrinya menggoda dia masih minta waktu. Sebentar, saya harus selesaikan ini. Memang begitu, manusia itu akan terbawa dalam arus syahwatnya. Kalau memang dia lagi lalai, lagi banyak waktu lowong, syaitan tunggangin.
Lalu kata Nabi SAW, orang yang pertama diberikan pakaian adalah Ibrahim alaihissalam. Kata sebagian ulama hadis, karena Ibrahim alaihissalam pada saat mau dibakar oleh Namrud dicabut bajunya. Kemudian setelah itu manusia akan menunggu di mahsyar Allahu alam berapa lama, dan manusia akan tenggelam dengan keringatnya masing-masing sesuai dengan kadar dosanya. Kata Nabi SAW, ada yang tenggelam sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai dadahnya, ada yang sampai tenggorokannya, ada yang tenggelam dengan keringat sendiri. Dan kata Nabi SAW, Allahu a'lam berapa lama di mahsyar. Dan ada hadis lain menyebutkan matahari akan jarak cuma beberapa mil dari manusia. Sekarang antum merasakan panas di malam hari begini hanya cahaya lampu. Bagaimana kalau seandainya siang hari di jalan kita kena matahari? Panas sekali. Mungkin teman-teman yang biasa pakai motor tahu. Kadang-kadang kita harus pakai jaket, pakai kaos tangan, karena kalau tidak jadi belang. Itu jaraknya antara kita sama matahari ini miliaran kilometer. Jauh sekali. Bagaimana kalau cuma sekian mil? Akan membakar. Kemudian setelah itu ada orang-orang yang datang meminta agar Nabi Adam memberikan syafaat, tapi dia nolak. Nabi Idris alaihissalam ditolak dan seterusnya sampai datang kepada Nabi SAW, terjadilah syafaat kubra. Kemudian kita masuk ke masalah didatangkannya timbangan yang memiliki lisan, menghardik orang-orang yang berbuat dosa dan memuji orang-orang yang berbuat amal saleh. Kemudian setelah itu akan ada 3 golongan. Ada orang masuk surga tanpa hisab, para nabi-nabi, para orang-orang syuhada, mati syahid, orang-orang yang ibadah terus hidupnya di dunia, penuh dengan cobaan sehingga Allah bersihkan dosa-dosanya, sebagaimana sabda Nabi SAW, seorang mukmin terus diuji di dirinya, di keluarganya, di hartanya, sampai dia bertemu dengan Allah di hari kiamat, tidak tertinggal lagi dosanya, bersih, nggak ada dosa, tidak ditimbang lagi amalnya, masuk surga tanpa hisab. Ini golongan pertama. Golongan kedua, orang masuk neraka tanpa hisab. Dan jangan jadi ini. Ini orang kafir, orang munafik, sama orang musyrik. Syirik besar, ini akan kekal di api neraka. Maka ini masuk neraka langsung, nggak pakai ditimbang amalnya, nggak ada gunanya ditimbang. Orang kafir nggak ada gunanya amalnya, orang munafik nggak ada gunanya, orang musyrik nggak ada gunanya. Orang masuk surga tanpa hisab, ini masuk neraka tanpa hisab. Ada golongan yang ketiga ditimbang amalnya. Dan ini adalah orang-orang mukmin yang bermaksiat. Tidak sempat taubat, ditimbanglah amalnya. Mana amal baik, amal buruk yang akan berat. Kalau amal baiknya dia lolos bersama mukminin, kalau dia berat dosanya maka akan masuk ke dalam neraka. Tapi juga kita akan bahas nanti ada syafaat-syafaat tertentu, pertolongan dari orang-orang mukmin, dari Nabi SAW dan orang mukmin untuk menolong kerabat mereka, orang terdekat dengan mereka dan seterusnya. Kemudian setelah itu barulah masuk ke masalah menuju ke surga atau menuju ke neraka, dan bagaimana kelolosnya seorang mukmin ke dalam surga melewati sirat. Dan bagaimana sirat itu sifatnya memiliki jembatan yang ada seperti pedang-pedang runcing yang berputar terus untuk menjatuhkan orang-orang yang pantas jatuh ke neraka dulu, dan lewatlah orang-orang beriman sampai mereka ketemu di Kantarah, sebuah lapangan di depan surga di mana mereka saling membersihkan masalah-masalah yang tersisa. Jadi misal seseorang punya masalah dengan temannya, atau seorang punya masalah dengan orang lain, si A sama si B, ditimbang amalnya. Si A pernah menggunjing si B misal, atau memfitnahnya, diambillah pahala si A 100 diberikan kepada si B. Ini contoh saja ya, diberikan 100 pahala kepada si B, maka si B tadinya punya pahala 10.000, berkurang 100 karena dikasih kepada si B yang menuntut. Tapi setelah dituntut pun 100 pahala diambil, sisanya ternyata lebih berat daripada dosanya. Berarti si A masuk surga atau enggak? Masuk surga. Walaupun tadi ada yang nuntut kan, si B nuntut, tapi sudah dikasih pahala ternyata masih lebih berat dari dosanya. Maka dia juga lolos. Si B karena dapat pahala dari si A bonus, dia masuk surga. Dua-duanya ini pernah masalah nggak? Masalah. Baik, sebelum masuk surga, mereka akan ketemu di sebuah tempat namanya Kantarah. Mereka saling membersihkan hati di situ. Suami istri yang pernah ribut di dunia, orang yang pernah cekcok. Kalau memang lolos masuk di surga karena amal baiknya lebih berat, maka secara otomatis itu akan dibersihkan sebelum masuk surga. Karena orang masuk di surga tidak ada lagi dalam hatinya masalah.